Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 10 sampai 22. Sudah ketemu semuanya Bapak Ibu? Sudah ya? Meskipun LAI memulai perikop baru di ayat 11, tapi kita akan membaca dari ayat 10 karena ayat 10 itu menjadi ayat kunci untuk memahami ayat 11 sampai 22. Saya akan membaca dan Bapak Ibu saudara-saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami telah membaca sebagian dari firman-Mu. Namun sejauh ini kami tidak mengerti apa yang menjadi maksud, isi hati Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu kami persilahkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, memampukan kami memahami, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, hamba-Mu yang bodoh, tidak berpengertian dan tak berpengalaman ini, kiranya Tuhan yang mengurapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga dimampukan untuk menguraikan kebenaran dari firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur hari ini saya banyak dibantu oleh WL untuk memaparkan tentang tema kita. Tema yang luar biasa. Yesus Kristus, Allah 100% dan manusia 100%.
atau sering disebut Yesus Kristus, Allah yang sejati dan manusia sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji-pujian kita dari awal sampai pengantar kita kepada firman Tuhan ini berbicara tentang semua hal itu dari tema itu. Semua telah diuraikan melalui puji-pujian yang kita naikkan tadi. Luar biasa. Sebenarnya saya nggak perlu khotbah ini tadi. Pujian itu kalau kita renungkan, kita kerjakan di dalam hidup kita, itulah intisari dari firman Tuhan yang telah kita baca. Ketika saya banyak bicara, berkhotbah tentang bagian firman Tuhan yang berbicara tentang doktrin-doktrin ini Bapak Ibu, jujur saja setiap pelayanan saya selalu berbicara tentang pengajaran. Khotbah-khotbah saya selalu khotbah-khotbah pengajaran, doktrin-doktrin. Seringkali jemaat yang saya layani itu bertanya, Pak Pendeta, kenapa sih kita harus bicara tentang doktrin-doktrin, ajaran-ajaran Kristen? Kan lebih baik kita ini membicarakan hal-hal yang praktis saja, yang real-real saja. Lebih baik kita ini memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ngapain sih kita bicara tentang teologi, bicara tentang doktrin-doktrin itu biar tugasnya pendeta-pendeta atau mahasiswa saja, mahasiswa teologi saja. Ya kami ini butuhnya yang praktis-praktis saja. Pertanyaan ini sering saya temui di dalam pelayanan saya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kebenaran yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa pengajaran yang benar akan menuntun kita kepada praktek juga yang benar. Dan sebaliknya, pengajaran, pemahaman yang keliru akan berdampak pada praktek yang keliru. Tidak mungkin orang bisa mengerjakan sesuatu yang dia tidak tahu. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan kebenaran kalau kita tidak tahu apa itu kebenaran? Bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus kalau kita tidak tahu apa itu kekudusan? Oleh sebab itu doktrin itu menjadi pondasi bagi kita untuk melakukan praktek hidup Kristen yang benar. Doktrin ini penting Bapak Ibu. Doktrin tentang ketuhanan Yesus dan kemanusiaan itu sangat penting. Kalau tidak penting, kenapa ini harus diajarkan terus sepanjang sejarah kekristenan? Kenapa keyakinan dasar iman Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan sekaligus manusia yang sejati itu harus diajarkan terus? Bapak Ibu, selama kekristenan muncul pada abad pertama sampai abad kelima terjadi perdebatan tentang diri Yesus Kristus. Perdebatan yang sangat panjang. Hampir 400 sampai 500 tahun perdebatan itu. Karena tidak memperoleh titik temu, maka para pemimpin gereja mengadakan satu konsili atau pertemuan para pemimpin gereja dilaksanakan di Kalsedon, di Turki sekarang, dan mereka merumuskan satu pengajaran ini, yaitu keyakinan dasar iman Kristen bahwa Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dan itulah yang kemudian diakui oleh gereja sejak abad kelima itu sampai sekarang. Ajaran itu tidak pernah berubah. Sampai beberapa waktu yang lalu dunia persilatan di dunia kekristenan ini mengalami satu gejolak yang luar biasa. Ini kalau kalangan pendeta-pendeta pasti sudah tahu. Ada seorang pendeta yang sangat berpengaruh memberikan satu pengajaran yang sedikit menyimpang dari ajaran ini. Dengan mengatakan bahwa Yesus itu memiliki kualitas ketuhanan yang tidak setara dengan Allah Bapa. Artinya Yesus itu tidak 100% Tuhan. Karena hamba Tuhan ini adalah salah satu pemimpin
dari satu paguyuban STT seluruh Indonesia, maka ini menjadi gejolak yang luar biasa. Sehingga ada 131 sekolah teologi di Indonesia menyatakan sikap menolak ajaran dari seorang hamba Tuhan itu. Ini baru STT, baru sekolah Alkitab, belum gereja-gereja, pemimpin gereja-gereja, termasuk gereja Bapak Ibu ini. Langsung sinode memberikan sikap yang tegas. Dan inilah pentingnya Bapak. Ketika kita memahami Yesus, mengenal Yesus tidak seperti yang seharusnya, maka praktek hidup kita tidak mungkin bisa benar. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak muda di Amerika, itu menceritakan kisahnya. Dia di rumah selalu didoktrin oleh orang tuanya, oleh mamanya. Hai anakku, kamu harus menjauhi miras. Minuman keras adalah musuh. Minuman beralkohol adalah musuh. Dari kecil dia selalu didoktrin oleh mamanya seperti itu. Sehingga setiap kali dia bertemu dengan teman-teman yang sedang berpesta, ada pesta ulang tahun, ada party-party di sekolah, ketika ada minuman yang beralkohol, dia tidak berani menjamah itu. Kenapa? Karena mamanya selalu berkata, hei anakku, minuman beralkohol, bir itu adalah musuh. Bertahun-tahun. Sehingga ketika temannya itu enak-enak ngebir, dia gak berani. Kenapa? Ini musuh. Sampai satu ketika dia mendengar seorang pendeta berkhotbah di gereja. Dan berkata, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Wah, di sini dia langsung, kasihi musuh. Kalau begitu, Bapak Ibu tahu ya, apa yang dilakukan oleh anak muda itu selanjutnya? Ketika ada bir, ini kan musuh harus dikasih. Oh boleh. Ya mungkin cerita ini adalah cerita konyol, tetapi inilah contoh gambaran Bapak Ibu, bahwa pemahaman yang keliru, pengetahuan yang keliru akan berdampak pada perilaku yang keliru. Oleh karena ini penting Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka Paulus itu selalu menekankan tentang ajaran ini di dalam setiap pengajarannya. Termasuk di dalam kitab Efesus yang ditulis oleh Paulus. Dalam kitab Efesus ini Paulus membagi dua ajarannya. Dari pasal 1 sampai pasal 3 Paulus ingin menjelaskan bahwa setiap orang Kristen, setiap orang percaya itu mengemban satu pekerjaan baik. Mereka ini harus menggenapi tujuan abadi dari panggilan keselamatan yang mereka telah terima melalui keselamatan dari Yesus Kristus. Pasal 1 sampai pasal 3 bicara tentang panggilan orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan abadi. Kemudian di pasal 3 dan sampai pasal terakhir Paulus bicara tentang aplikasinya, penerapannya. Meskipun surat Efesus ini tidak secara spesifik disampaikan kepada jemaat di Efesus. Efesus itu sekarang di Turki Bapak Ibu ya. Jadi Turki itu adalah negara Kristen pertama. Di mana kekristenan di sana itu luar biasa. Tapi sekarang telah berubah. 7 jemaat yang dituliskan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu itu. Semua ada di Turki. Tetapi gereja-gereja yang besar itu sekarang sudah jadi puing-puing. Kekristenan hanya 0, sekian persen. Dan itu jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh para rasul. Oleh sebab itu, meskipun tidak secara spesifik Paulus ini ingin bicara kepada jemaat di Efesus, tetapi surat ini bersifat universal kepada semua orang percaya. Paulus ingin menekankan ajaran yang paling penting ini, bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen itu adalah melaksanakan tugas abadi kita yang telah ditetapkan oleh Yesus. Jangan dipikir bahwa menjadi orang Kristen itu sudah beres, sudah enak-enak saja. Aku sudah diselamatkan kok, wis enak, gak tanggung jawab belas gitu. Enggak. Panggilan kita di dalam penyelamatan kita
Ada satu tugas yang abadi. Tugas yang besar. Hal itulah yang disampaikan di dalam ayat 10 tadi, Bapak Ibu, coba perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini adalah intisari panggilan kita. Bahwa kita sejak dalam keabadian itu telah dirancang oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik dan hidup di dalam pekerjaan baik itu melalui penyelamatan Yesus Kristus. Lalu pekerjaan baik itu apa? Pekerjaan mulia yang dipersiapkan oleh Allah di dalam diri kita itu apa? Barulah dijelaskan di dalam ayat 11 sampai ayat 22. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat mengerjakan pekerjaan baik ini, pekerjaan mulia ini, pekerjaan yang abadi ini, Paulus merasa perlu memberikan pemahaman dan dasar kepada jemaat yang membuatnya mengerti akan dasar dan bentuk pekerjaan baik itu apa. Paulus tidak secara spesifik bicara pekerjaan baikmu itu ini loh. Tidak, Paulus hanya memberi dasar. Pekerjaan baik itu harus kamu kerjakan di atas dasar keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus. Karya keselamatan itu adalah pondasi yang memberikan pemahaman kita, yang mengarahkan praktek hidup Kristen kita. Oleh sebab itu, di bagian pertama ayat 12, dari ayat 11, itu Paulus menjelaskan Bapak Ibu, bahwa keselamatan yang telah diperoleh setiap orang Kristen, setiap kita itu bukanlah hasil usaha manusia. Ini yang terus ditekankan oleh Paulus. Bahwa keselamatan yang kita nikmati sekarang ini bukanlah hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita. Dan itu dijelaskan dari ayat 1 sampai ayat 9. Dan kemudian ayat 11 Paulus mengingatkan, karena itu ingatlah. Karena itu, karena apa? Karena karya keselamatan itu bukan pekerjaan kita, bukan hasil jasa-jasa kita, bukan karena perjuangan kita, melainkan hanyalah anugerah Allah. Kamu harus ingat itu. Ini menjadi dasar Bapak Ibu. Banyak orang Kristen merasa layak diberkati Tuhan, layak menjadi orang Kristen karena kebaikannya, karena kesalehan hidupnya, karena karakter hidupnya yang baik, karena pelayanannya. Kita diselamatkan hanya oleh kemurahan Tuhan. Perikop ini dimulai dengan kata itu. Karena itu ingatlah. Paulus ingin menunjukkan kita, menekankan lagi perjuangan manusia tanpa Kristus untuk mendapatkan keselamatan telah gagal. Dari Kejadian pasal 3, sejak kejatuhan manusia, manusia telah berusaha, berupaya, berjuang mati-matian untuk memperoleh keselamatan, tetapi semuanya berujung kepada kegagalan. Segala daya upaya manusia telah gagal. Tanpa Kristus, manusia tanpa pengharapan. Kenapa? Karena tanpa Kristus adalah tanpa Allah. Hidup kita adalah anugerah. Keselamatan kita adalah anugerah. Itu yang pertama, bahwa keselamatan bukan hasil pekerjaan manusia. Keselamatan itu adalah anugerah dari Yesus Kristus kepada kita. Yang kedua, keselamatan itu diperoleh melalui penebusan Yesus. Konsep keselamatan ini, karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus ini, yang dikerjakan oleh Yesus atas kita itu begitu agung. Kegagalan manusia mencari Allah dan keselamatan mendapatkan solusi, yaitu melalui Yesus Kristus. Manusia tidak menemukan jalan ketika ia ingin selamat. Dengan mentaati hukum Taurat
tidak ada satupun yang mampu. Dengan memberikan korban, tidak ada satupun yang mampu. Tidak ada jalan keluar. Semua menghadapi jalan buntu. Tetapi Yesus menjadi solusi. Melalui Yesus ada pengharapan keselamatan. Kalau kita baca dalam ayat 13 sampai 22. Melalui Yesus Kristus itu ada pengharapan. Karena Yesus Kristus memiliki kapasitas dan kuasa untuk mendamaikan antara manusia dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sejak Kejadian pasal 3, manusia itu beroposisi dengan Tuhan. Manusia terpisah dengan Tuhan. Manusia bermusuhan dengan Tuhan. Tidak ada cara untuk mempertemukan. Tetapi Bapak Ibu, Yesus ini menjadi jalan keluar. Solusi bagi kita. Kenapa? Karena Yesus punya kemampuan, punya kapabilitas untuk menjadi pendamai bagi kita. Kenapa Yesus punya kapabilitas? Karena begini Bapak Ibu. Ini ada dua subjek yang saling bermusuhan. Satu adalah Allah yang adalah maha kuasa itu, Allah pencipta itu, yang kudus dan suci itu, yang tidak bisa diselami oleh manusia. Dia yang adil itu tidak kompromi dengan dosa. Sedangkan di sisi lain adalah manusia yang adalah makhluk ciptaan ini, yang serba terbatas, yang berdosa, yang jijik, yang hina dan tidak layak. Dan manusia itu serba terbatas. Lalu bagaimana menjembatani dua subjek yang saling bertolak belakang itu? Satu sisi adalah Allah yang jauh itu, yang tak terselami itu, yang kudus itu, yang tidak kompromi dengan dosa itu. Dengan manusia yang berdosa ini, yang terbatas ini. Penghubung antara dua subjek ini harus memiliki kapabilitas, harus memiliki kualitas untuk menjangkau Allah yang tak terbatas, sekaligus menjangkau manusia yang terbatas ini. Bapak Ibu, inilah yang harus kita pahami. Enggak gampang itu. Jadi karya keselamatan itu tidak semudah kita itu goreng ute-ute. Gampang, keselamatan itu harusnya gampang tuh. Enggak usah susah-susah. Tuhan saja berfirman, ya manusia dosamu tak ampuni, selesai toh. Gitu. Bukan semudah itu. Ketetapan Tuhan adalah upah dosa adalah maut. Karena Allah itu suci, Allah itu kudus, Allah itu adil. Setiap dosa harus dihukum. Hukumnya adalah maut, kematian kekal. Dan itulah aturan mainnya Tuhan. Oleh sebab itu enggak mudah. Enggak bisa seenaknya Tuhan. Ya kalau gitu tak ampuni aja dah. Yesus enggak usah turun ke dunia, enggak usah mati di kayu salib. Tidak segampang itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Yesus ini punya kapabilitas untuk mendamaikan itu. Kenapa Yesus itu punya kapabilitas? Karena Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Kalau Yesus hanya Allah sejati, bukan manusia sejati, maka karya keselamatan tidak akan terjadi. Demikian sebaliknya, kalau Yesus itu hanya manusia sejati tapi dia tidak Allah sejati, maka tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Mari kita lihat, apa pentingnya jika Yesus itu sebagai manusia sejati? Apa pentingnya Yesus itu harus sebagai manusia sejati? Yesus sebagai manusia sejati itu dijelaskan di dalam ayat 15 dan 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh,
dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Kemanusiaan Yesus itu memungkinkan ia menjadi tebusan bagi dosa manusia. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam seluruh kitab Roma, Paulus itu terus menjelaskan kepada jemaat bahwa manusia itu telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu perlu penebusan. Karena manusia itu berdosa di dalam kemanusiaan, ya, digambarkan dengan Adam, maka penebusan itu juga harus dalam kemanusiaan. Baru apple to apple, itu katanya anak-anak muda sekarang. Nilai tukar itu harus apple to apple. Betul ya Bapak Bu ya? Harus sejajar, harus senilai, harus seimbang, harus seharga. Manusia telah berdosa di dalam kemanusiaan. Maka penebusan atas dosa manusia itu harus dikerjakan di dalam kemanusiaan. Tapi sayangnya tidak ada satupun manusia yang mampu membayar dosa orang lain. Menebus dosa orang lain. Kenapa? Karena semua orang telah berdosa. Jadi manusia itu kalaupun bisa menebus dosa, itu menebus dosanya sendiri. Kalau bisa. Tapi sayangnya manusia berdosa juga. Butuh penebus juga. Oleh sebab itu penebus itu harus tanpa dosa. Dan itulah yang memungkinkan manusia sebenarnya tidak ada harapan. Karena tidak ada manusia di bumi ini yang tidak berdosa. Yesuslah satu-satunya Allah yang menjadi manusia. Sungguh-sungguh menjadi manusia 100%. Hanya satu bagian di dalam diri Yesus yang tidak sama dengan manusia lain. Yaitu hidupnya yang tanpa dosa. Bapak Ibu bisa cari dalam seluruh kitab Injil. Di mana keberdosaan Yesus? Anda tidak akan pernah menemukan. Kesempurnaan Yesus sebagai manusia itu memungkinkan ia melakukan dua perkara besar dalam keselamatan kita. Yang pertama, ia menjadi penebus atas dosa manusia. Sekaligus karena dia telah menebus dosa manusia, ia melepaskan manusia dari segala kutuk. Baik itu kutuk Taurat maupun kutuk dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya selalu mengajarkan kepada jemaat, tidak usah takut dengan kutuk kalau kamu sudah lahir baru. Apapun nenek moyangmu, bagaimanapun kehidupan nenek moyangmu, tidak akan mempengaruhi hidupmu ketika kamu lahir baru. Kenapa? Karena Yesus telah melahirbarukan. Yesus telah sempurna menebus dosa kita dan melepaskan kita dari kutuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara kutuk nenek moyang atau kutuk dosa, saya itu paling banyak. Kakek saya itu dukun terkenal di kampung kami. Semua ilmu perdukunan dia punya, termasuk ilmu santet. Jadi saudara-saudara, kakek saya itu bersaudara itu semua dukun santet Bapak. Saya menjadi saksi mata langsung. Bahkan, maaf ini ya, walaupun hal negatif saya harus ceritakan. Ketika kakek saya dan keluarga-keluarga itu berebut kekayaan ya, warisan dari Mbah Buyut saya. Mereka itu berebut masing-masing. Dan akhirnya apa? Sesama keluarga itu saling mensantet, nyantet masing-masing. Dan akhirnya ada 2 korban. Bayangkan itu saudara kandung. Mati. Ketika dibawa ke rumah sakit, ya perutnya besar, dibawa ke rumah sakit. Dicek nggak ada penyakitnya. Di rongsen nggak ada penyakitnya, tapi perutnya membesar.
Dokter sampai bingung gitu. Dan akhirnya meninggal. Ketika meninggal itu, saya ada di situ. Dan salah seorang sepupu saya itu, dia berkata kayaknya ada benda aneh gitu. Di depan rumah itu, di depan pintu itu kok ada kayak tanah yang bekas digali gitu. Setelah kita gali itu Bapak Ibu, itu di situ itu ada biasa ya barang-barang. Ternyata ini santet. Jadi kalau bicara tentang kutub itu, saya ini penuh dengan kutub. Dosa-dosa nenek moyang itu numpuk di saya. Kutub itu, ikatan setan itu seharusnya. Tetapi saya bersyukur saya ditangkap oleh Tuhan. Ketika saya ditangkap oleh Tuhan itu, yang aneh kakek saya itu bilang, padahal kakek saya itu masih berprofesi sebagai dukun. Setiap minggu kalau saya malas-malasan ke gereja, kakek saya selalu bilang, ayo budal nang gereja. Saya itu cucu pertama, di antara ada sekitar 21 cucu. Saya itu cucu pertama. Karena ibu saya itu anak pertama. Sayalah Kristen pertama dari keluarga kami. Saya yang dimenangkan oleh Tuhan dan puji Tuhan sekarang ponakan-ponakan saya itu udah banyak yang percaya Tuhan. 15-20 orang sudah menjadi pengikut Kristus. Kakek saya selalu mengingatkan, ayo pergi ke gereja, pergi ke gereja. Dan bapak saya juga orang yang selalu terlibat di dalam okultisme. Kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi ketika dulu waktu masih muda, pengen ya, namanya anak muda itu kan kepingin ilmu gitu. Saya bilang sama bapak saya, Pak aku ajaran ilmu begini. Bapak saya bilang, tidak, kamu jadilah orang Kristen yang baik. Itu adalah ilmu yang paling sejati. Tidak ada ilmu yang lebih tinggi dari itu. Kamu jalan itu. Jadi sampai sekarang saya itu nggak pernah diajari ilmu apapun oleh bapak saya. Walaupun bapak saya itu pendekar pencak silat, ilmu kanuragan banyak. Sampai sekarang tak satu pun ilmu yang diwariskan kepada saya kecuali ilmu matematika. Mereka yang terlibat di dalam kuasa-kuasa itu saja dia sadar bahwa kuasa Kristus itu lebih dahsyat dari siapapun. Oleh sebab itu dia ingin anak-anaknya ini tidak lagi terikat oleh kuasa itu dan mendorong supaya ikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kematian Kristus dalam menebus dosa kita, mengganti dosa kita, diselesaikan secara sempurna dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang fana, tetapi dengan mencucurkan darah kudusnya itu. Itulah yang membuat tebusan itu sempurna. Yang kedua, dengan kehidupan Kristus sebagai manusia sejati, kita diperdamaikan dengan Allah. Yang tadi menebus dosa. Ya, kita adalah orang berdosa, ditebus. Yang kedua adalah kita diperdamaikan. Oleh karena dosa itu Bapak Ibu, kita itu sedang bermusuhan dengan Allah. Ya, kalau di dalam bahasa teologi itu sedang saling bersingkuran dengan Tuhan. Kalau Tuhan menghadap ke timur, kita menghadap ke barat. Kalau Tuhan menghadap ke barat, kita menghadap ke timur. Jadi inilah permusuhan, tidak mungkin bertemu. Karena apa? Allah itu tidak kompromi dengan dosa. Allah itu benci dengan dosa. Maka permusuhan itu ada. Bukan karena Allah itu Allah pembenci. Tetapi karena dia tidak mau kompromi dengan dosa. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya telah menebus dosa kita. Maka posisi kita yang bermusuhan dengan Allah tadi kini diperdamaikan. Karena apa? Kebenaran Kristus tadi sebagai yang kudus telah dicangkokkan di dalam diri kita. Dosa kita telah dihapus dan kebenaran Kristus dicangkokkan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita secara status sekarang bukan orang berdosa. Tetapi orang benar. Bukan karena kita sudah hidup benar. Tapi karena kebenaran Kristus tadi telah dicangkokkan di dalam diri kita. Oleh sebab itu permusuhan antara kita dengan Allah telah diperdamaikan. Hilangnya
perseteruan. Inilah yang memungkinkan kita memanggil Tuhan kita itu Bapa. Oh Bapa, hubungan apa sih yang lebih dekat antara seorang anak dengan Bapa? Ada? Tidak ada. Apakah hubungan suami istri lebih dekat daripada anak dan bapaknya? Kalau orang luar sering berkata, ada yang namanya mantan istri, mantan suami. Kenapa? Karena hubungan itu bisa dipisahkan, bisa bercerai. Orang Kristen bisa nggak bercerai? Idealnya tidak boleh bercerai. Tapi kenyataannya, artinya bisa kan? Bisa terpisah. Tapi kalau seorang anak dengan bapaknya, apakah bisa terpisah? Walaupun orang tua, wes kowe kudu anakku, kamu bukan anakku lagi, kamu tak coret dari kartu keluarga. Apakah bisa statusnya lepas begitu saja? Tidak bisa. Demikian juga anak, wes gak punya orang tua kayak bapak, wes gak apa-apa, aku tak hidup sendiri aja. Dia bisa berkata itu, tetapi statusnya sebagai anak tidak bisa lepas. Oleh sebab itu di dalam kekristenan itu kita harus bersyukur. Karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Tuhan. Dengan Allah itu. Kita bisa menyebut Bapa. Makanya Gus Dur itu dulu dalam guyonannya. Guyonan yang benar. Guyonan yang benar. Karena ini bukan guyonan yang keliru. Gus Dur itu bilang. Ketika dia bicara sama santrinya. Gus, ada enggak sih umat agama yang dekat dengan Tuhan? Ada lah. Siapa? Ya orang Hindu. Orang Hindu itu kalau manggil dewanya itu Om. Om. Lanjutannya ada ya. Dekat. Tapi ada yang lebih dekat lagi. Siapa? Orang Kristen. Lah orang Kristen itu nyebut Tuhannya aja Bapak loh. Bener kan? Gus Dur ya, walaupun goyonan tapi ini benar. Kemudian santri itu berkata, lah kalau kita ini Gus, lah kita ini boro-boro, wong kita mau anu aja pakai toa, ya toh? Kalau memuji Tuhan aja pakai toa, gitu ya, harus teriak-teriak. Gitu. Guyonannya Gus Dur. Tapi di dalam guyonan itu ada kebenaran. Kita hidup berdamai dengan Allah. Kita bukan lagi musuh-musuh Allah. Bukan orang-orang yang dimurkai dengan Allah. Ada relasi yang baru antara kita dengan Allah. Oleh sebab itu kita bisa datang kepada Bapa kapanpun. Hidup kita itu begitu enak. Begitu nyaman karena kita punya Bapa. Bangun tidur masa masih beleken. Tuhan, haleluya, puji Tuhan, aku bisa bangun. Boleh kan? Boleh, coba agama lain. Ribetnya minta ampun kan mau menghadap Tuhannya saja kan. Tapi kita luar biasa. Mau di WC, mau di kamar, mau di gereja, mau di jalan raya, mau di mana saja kita bisa berdoa. Kita mau bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Ada enggak kemudahan seperti ini dia dalam kepercayaan lain? Tapi sayangnya orang Kristen itu dibuat mudah tapi suka yang ribet. Betul enggak? Loh, itu kasih yang mudah itu lo pengen yang ribet. Makanya saya maaf ini, jemaat itu banyak yang maaf ini ya. Nikah dengan beda agama dan kemudian pindah. Hati-hati Bapak Ibu. Yang terakhir, Yesus sebagai Tuhan. Yesus sebagai Tuhan yang sejati memungkinkan ia mempersatukan kita dengan Bapa dalam satu persekutuan keluarga Allah. Dan bukan hanya kita dengan Bapa yang dipersatukan dengan Allah, tetapi juga kita dengan sesama saudara-saudara di samping kanan dan kiri kita ini. Ini adalah keluarga yang telah dipersatukan melalui penebusan Yesus Kristus. Yesus dengan ketuhanannya telah menjadikan kita satu di dalam persekutuan yang erat antara kita dengan Allah kita. Antara kita dengan sesama kita.
Kita tidak bisa lagi hidup dengan sendiri. Saya tidak perlu orang lain di gereja. Saya bisa berdoa sendiri. Saya bisa bersekutu sendiri. Tidak bisa. Anda terikat sebagai keluarga Allah. Kita hidup di dalam komunitas. Untuk bertumbuh di dalam kekristenan kita. Kita butuh orang lain di sekitar kita. Jadi jangan main-main dengan status Bapak Ibu sebagai orang percaya. Kita harus hidup di dalam persekutuan. Karena itu adalah keluarga kita. Semua kita adalah keluarga. Tidak layak lagi ada perseteruan. Tidak ada layak lagi ada pertengkaran. Tidak layak lagi ada sesuatu yang membuat kita ada ganjalan. Kita adalah keluarga yang harus saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam uraian tadi itu. Ada pekerjaan baik yang Tuhan telah rancangkan bagi saudara-saudara. Untuk dikerjakan. Apa itu? Temukan di dalam uraian tadi. Apa? Ketika saya diperdamaikan. Ketika saya ditebus. Apakah saya masih layak hidup di dalam dosa? Aku sudah dibenarkan oleh Tuhan. Masihkah aku harus bergumul dengan dosaku? Masihkah aku hidup di dalam keberdosaanku? Masihkah aku menjadi orang yang tidak tahu diri? Masihkah aku menganggap bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang sepele? Masihkah kita mengabaikan ibadah-ibadah kita? Masihkah kita mengabaikan orang lain di dalam gereja ini? Ketika orang lain menghadapi situasi sulit. Padahal kita adalah keluarga Allah. Pekerjaan telah Tuhan persiapkan bagi saudara. Mari kita kerjakan di dalam hidup kita. Dengan setia. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara. Kiranya roh-Mu akan terus menerjemahkan ini di dalam hidup kami. Sehingga kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.